Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Arafi dengan nomor induk mahasiswa 19410268. Pada kesempatan kali ini saya ingin meresum materi perkuliahan dari Hukum Perikatan yang diampu oleh Bu Indah Prametasari dalam bentuk video, yang dimana saya ingin menjelaskan perihal alimentasi. Di dalam perikatan yang lahir dari undang-undang itu ada yang namanya alimentasi. Alimentasi itu terdapat di dalam pasal 104 KUH Perdata yang berisikan tentang suami istri dengan hanya melakukan perkawinan telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Terus ada dua poin yang saya jelaskan juga di poin pasal 294 KUH Perdata, terus di pasal 321 KUH Perdata. Di dalam pasal 298 KUH Perdata terdapat ayat pertama yang mana setiap anak berapapun juga umurnya wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Di ayat kedua, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Di pasal 321 KUH Perdata berisikan setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas bila mereka ini dalam keadaan miskin. Terus akan saya lanjutkan ke materi perbuatan melawan hukum. Di dalam materi perbuatan melawan hukum itu terdapat di dalam pasal 135 KUH Perdata. Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk memberikan ganti rugi. Ada beberapa unsur perbuatan melawan hukum yang di dalam pasal 136 KUH Perdata itu yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan melawan hukum itu terbagi menjadi dua, perbuatan melawan hukum pengertian sempit dan diartikan dalam arti luas. Pengertian dalam arti sempit itu di mana perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif dan berlawanan dengan berkewajiban dari yang berbuat. Hak subjektif itu terdapat di dalam kewajiban hukum itu harus berdasarkan undang-undang. Terus perihal pengertian luas itu perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan undang-undang atau kewajiban hukum pelaku yang diatur undang-undang, tetapi juga perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan hukum tidak tertulis, yakni kesusilaan dan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan masyarakat. 4 perbuatan melawan hukum itu diantaranya adalah melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup. Melanggar hak orang lain yang dimaksud di sini adalah menurut pandangan saya itu di dalam pasal 1365 KUH Perdata itu disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku berdasarkan hukum, tertulis maupun tidak tertulis. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku itu kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum. Bertentangan dengan kesusilaan itu bertentangan dengan norma-norma moral, serta bertentangan dengan kepatutan diperhatikan kepentingan diri sendiri dan orang lain. Terus ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum itu diatur dalam undang-undang tentang ganti rugi dalam PMH. Ketentuan ganti rugi diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUH Perdata yang memuat tentang ganti rugi dalam prestasi. Secara analogi, ketentuan pasal 1243 KUH Perdata dapat diterapkan untuk ganti rugi PMH. Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum itu diartikan dalam PMH besar ganti rugi ditetapkan dengan taksiran sedapat mungkin dikembalikan kepada posisi atau keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam prestasi jumlah ganti rugi ada kalanya telah ditentukan. Lantas membahas materi perihal perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama itu atau klasifikasi kontrak itu ada kontrak konsensual dan kontrak real. Kontrak yang semata-mata dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak. Terus kontrak real juga kontrak yang dibentuk tidak hanya berdasarkan
hanya kesepakatan tetapi juga mensyaratkan penyerahan tertentu. Terus saya menjelaskan perihal pinjam pakai, materi pinjam pakai. Materi pinjam pakai itu terdapat di dalam pasal 1740 KUH Perdata, yang mana perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma atau secara bebas gitu ya, dengan syarat bahwa yang telah menerima menerima barang itu setelah memakai atau setelah lewatnya waktu tertentu. Terus ada bagian yang dimana objek pinjam pakai, kewajiban peminjam itu ada sekitar 5 poin. Memelihara barang, mengeluarkan ongkos-ongkos yang sewajarnya dalam pemakaian barang, mengembalikan barang, serta mengembalikan barang sekalipun waktu pinjam atau tujuan yang diperlukan belum berakhir, serta mengganti kerugian dalam memikul resiko hilangnya barang yang dipinjam itu tersebut. Itu masing-masing dari kewajiban peminjam. Terus perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam itu ada di dalam pasal 1754 KUH Perdata, yang isinya diantara lain adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah barang yang sama dari jenis dan muridnya. Kewajiban peminjam itu diantara lain ada 3, yaitu mengembalikan barang setelah orang tersebut meminjam, itu wajib dikembalikan, atau uang dengan jangka waktu yang tepat. Terus barang atau uang yang dikembalikan harus sejenis dan sama keadaannya dengan barang dipinjam. Yang dimaksud di sini adalah ketika saya meminjam barang pena, saya harus mengembalikan dengan bentuk pena. Atau misalkan saya meminjam uang sebesar 500.000, saya juga harus mengembalikan uang sebesar yang saya pinjam, yaitu 500.000. Selanjutnya di poin terakhir, di kewajiban peminjam itu ada jumlah yang harus dikembalikan pada prinsipnya sebanyak yang diterima semula, tetapi boleh diperjanjikan lebih besar dari peminjam semula. Yang tadi saya jelaskan, Ibu, ketika saya meminjam uang 500.000, yang harus saya kembalikan kepada orang yang saya pinjam, orang yang saya meminjamkan itu sebesar 500.000, tidak boleh kurang dari situ. Tapi saya boleh mengasih lebih atas dasar perjanjian sebelum saya meminjam itu, atau pada saat awal saya meminjam. Terus lanjut ke materi hibah. Hibah itu dibagi menjadi 3, yang mana diberikan ketika yang menghibahkan masih hidup. Yang kedua, barang benda diberikan dengan cuma-cuma kepada orang lain. Terus pemberian tidak dapat dicabut kembali. Di antara lain ada makna hibah tidak dapat dicabut kembali. Makna hibah yang tidak dapat dicabut kembali ini didefinisikan di antaranya adalah apa yang telah kita berikan kepada seseorang harus dilakukan dengan baik tanpa mengusik-usik lagi pemberian tersebut. Hibah pun semestinya juga tidak dapat dicabut. Lanjut, hibah hanya dicabut kembali dengan persetujuan kedua belah pihak. Seperti apa sih sebenarnya yang dihibahkan? Objek hibah atau benda itu ada benda berwujud dan benda tidak berwujud. Siapa yang dapat melakukan perjanjian hibah itu pada dasarnya semua orang yang masih hidup gitu ya, kecuali anak di bawah umur serta anak suami dan istri. Ada namanya pencabutan dan pembatalan hibah. Pencabutan di sini adalah pembatalan. Hibah hanya dibatalkan dengan putusan pengadilan. Pasal 1688 KUH Perdata, alasan pembatalannya itu diantaranya ada 3. Penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian. Yang kedua, penerima hibah terbukti bersalah atau membantu melakukan tindak pidana yang mengancam pemberian hibah. Pemberi hibah jatuh miskin dan penerima hibah memberikan bantuan. Terus materi yang terakhir yaitu materi perihal pemberi kuasa. Pemberi kuasa itu ada di dalam pasal 1792 KUH Perdata, yang dimana isinya ialah perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain bertindak atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa itu dibagi menjadi 2, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa. Pemberi kuasa itu penerima kuasa itu juga dibagi lagi di dalam bawahnya penerima kuasa menyelenggarakan suatu urusan si pemberi kuasa serta melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa.
terjadinya pemberian kuasa itu ada beberapa faktor yang dimana antaranya dengan akta otentik, dengan akta di bawah tangan, dengan sepucuk surat, lisan, dan secara diam-diam. Isi surat kuasa dimananya ialah kuasa khusus dan kuasa umum. Kuasa khusus itu pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu. Kuasa umum, pemberian kuasa secara umum meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Kewajiban penerima kuasa itu ada 3, yaitu melaksanakan kuasa dengan baik, melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang berkaitan dengan yang ia lakukan, membayar bunga uang tunai. Terus ada namanya kuasa substansi. Kuasa substansi itu diantaranya ialah seseorang pemegang kuasa dapat melimpahkan kuasa yang ia terima dari pemegang kuasa kepada orang lain sebagai penggantinya untuk melaksanakan perwakilan. Terus selanjutnya dari kuasa substansi itu ada yang namanya tetap ada tanggung jawab bagi pemegang kuasa. Berakhirnya pemberian kuasa itu diantaranya ada pencabutan atau penarikan kuasa oleh si pemberi kuasa, pemberitahuan penghentian kuasa oleh si pemberi kuasa, meninggalnya salah satu pihak, dan pemegang kuasa melepaskan kuasa yang diterimanya atas kehendak sendiri. Mungkin kelompok yang dibagi di Google Classroom itu kelompok 2. Saya sebagai nama Muhammad Faiz Arafi meresum video dalam bentuk video mata kuliah perikatan. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.